Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas 4 buah proyektor yang udah ada di depan mata gua ini. Kenapa gua bahas 4 proyektor ini? Karena sebelumnya gua udah bahas review dari setiap produknya secara rinci per video. Bagi kalian yang memang belum lihat nih video-video atau detail review mengenai dari 4 produk ini, kalian bisa langsung lihat di bagian kiri atas ini. Langsung kalian pilih aja video mana yang belum kalian lihat. Simpelnya aja, kali ini adalah untuk video sampel War 3, dimana gua akan membandingkan keempat produk ini, termasuk juga memberitahu kalian persamaan, perbedaan tabel spesifikasinya, serta juga hasil validasi tabelnya. Nah, kita mulai masuk ke bagian reviewnya. Oke, jadi kalian udah lihat kurang lebih ini produknya, keempatnya, tampilan fisiknya, dari tampilan depan, kiri kanannya itu overallnya kayak gimana kan. Nah, kita langsung bahas dulu ke bagian materialnya. Karena penting banget dalam membeli sebuah proyektor, itu harus membeli proyektor yang memiliki build quality yang baik dan juga finishing yang baik. Dimana kerapian dari proyektor itu juga tentunya memiliki dampak ya terhadap kualitas dari proyektor itu sendiri. Nah, untuk keempat proyektor ini, style ini sama-sama gaya minimalis, cuma bedanya ada satu proyektor yang gayanya vertikal, maksud gua horizontal, sisanya tiga-tiganya ini gayanya vertikal atau dia menjulang ke atas. Nah, ketiga proyektor vertikal di belakang ini adalah tipe untuk proyektornya ada yang open structure kayak proyektor yang di tengah ini yang pernah gue bahas, B1 yang diadopsi oleh Aerox Magic ya, Aerox namanya Aerox Magic Pro, dan juga ada kedua proyektor dari Mito di mana dia memiliki spesifikasi yang internal structure-nya sama seperti Wanbo T2 Free ya, Wanbo T2, Wanbo T2 Max sama aja ya untuk strukturnya, tapi perbedaan speknya ada. Dan ini masih mereka berdua ini menggunakan fully optical shield, dimana tentunya fully optical shield udah pernah gue mention berkali-kali bahwa dia memiliki struktur yang lebih rapat dan tentunya cooling sistemnya juga yang lebih baik dan juga noiseless, dan tentunya juga dia anti dust ya dan lebih anti black spot karena memang cooling sistemnya lebih baik dibandingnya open structure atau half optical shield. Oke, kita lanjut. Untuk materialnya ini semua plastik ABS seperti biasa. Finishing keempat produk ini sama-sama menggunakan finishing matte yang warnanya sama-sama semua mayoritasnya warna putih. Dan keempat produk ini kebetulan banget semua fokusnya manual ya guys. Di empat proyektor ini semuanya ada manual fokus gearnya yang bisa kalian geser-geser kiri kanan, sama semua percis. Dan keempat produk ini bedanya, kalau untuk yang horizontal yang punya Wanbo X2 itu dia pakai keystone-nya itu cuma keystone vertikal, dimana keystone-nya juga keystone yang memang masih manual juga. Kalau ketiga produk vertikal di belakang ini sudah menggunakan keystone digital yang kalian bisa atur lewat remote, lalu kalian masuk ke dalam setting, nanti kalian bisa atur di bagian situ untuk keystone-nya bisa digitalnya itu bisa vertikal dan horizontal. Oke, kita lanjut ya ke membahas keempat proyektor ini. Tentunya juga memang penting buat mengetahui spesifikasi siapa sih yang paling bagus, siapa juga yang paling buruk dari keempat produk ini. Nah, gue udah sedia ini ke kalian nih table yang kalau menurut kalian terlalu lambat atau terlalu cepat, itu bisa kalian atur aja pause dan freeze atau percepat aja ya untuk bagian tabelnya seperti ini. Nah, dalam tabel ini kalian bisa melihat untuk warna hijau itu adalah warna info dari keempat produk ini, spesifikasi yang paling tinggi. Kalau warna merah itu yang paling rendah dari keempat produk ini. Kalau yang berwarna biru itu artinya tidak teridentifikasi spesifikasi yang harusnya ada di dalam tabel ini. Dalam artian tidak diinfokan dari brand terkait. Oke, kalian tadi udah lihat kayak gimana tabelnya. Buat kalian yang memang masih merasa itu kecepatan, bisa balik lagi dan pause aja dan kalian bisa perhatiin dan ngebandinginnya. Oke, tapi sebelumnya gue kasih tahu untuk perbandingan dari keempat produk ini nggak semuanya relevan secara langsung ya, karena mereka punya plus minusnya masing-masing. Nah, sebelumnya tadi kalian udah lihat speknya kayak gimana, tapi memang ada baiknya lebih baik gue menunjukkan yang namanya validasi spek berdasarkan hasil pengecekan kita menggunakan beberapa alat dan metode yang biasa kita udah pakai. Nah, kalian mau lihat hasil speknya validasinya gimana? Seperti ini. Oke, kalian udah melihat bagaimana validasi spek dari keempat produk ini. Buat kalian yang merasa kecepatan, kalian bisa langsung pause aja seperti biasa. Dan tidak lupa ya, dalam
video comparison untuk sampel review, sampel war ketiga ini tidak lengkap kalau memang tidak menampilkan performanya, di mana performa gambar dalam 3 keadaan kondisi seperti gelap, terang, dan juga remang, dan tentu juga untuk suara adalah seperti ini. Oke, kalian udah lihat gimana penampilan, performa dari keempat produk ini tentunya. Kita langsung masuk ke bagian sesi kesimpulan untuk memberitahukan sih mengenai tentang overall dari keempat produk ini. Oke, kesimpulan yang pertama, buat kalian yang memang suka gaya minimalistik, kalian bisa pilih keempat produk ini tentunya yang memang masih dijual dari brand-brand terkait. Ada brand dari Aerox yang dimana dia mengadopsi proyektor B1 menjadi Aerox Magic Pro. Ada Mito juga yang dia ambil kalau nggak salah ini mirip-mirip dengan strukturnya Y1 dan juga mirip-mirip dengan strukturnya dari proyektor OneBo T2 Free dan T2 Max dan T2 New T2 dan yang lainnya ya. Jadi ada ketiga brand yang gua quote di sini, ada Aerox, ada OneBo, dan ada juga Mito yang bisa kalian pilih dan kalian bisa sesuaikan dengan kecintaan kalian terhadap brand terkait. Oke, untuk masalah after sales-nya jangan tanya gua. Buat kalian yang memang udah punya pengalaman after sales terhadap brand terkait, silakan kalian bisa share juga di bagian kolom komentar buat memberitahu nih, oh brand ini kayaknya kurang oke, brand ini oke. Kalian bisa infoin aja tanpa harus mengadu domba ya. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kedua, buat kalian yang memang suka sama tipe proyektor vertikal, kalian bisa pilih tipe vertikal yang ada di sini, dan buat kalian yang memang sukanya tipenya horizontal, kalian bisa ngambil yang kayak X2 di depan. Kenapa seperti itu? Karena ada sebagian orang yang bilang kelihatannya kayak mainan kalau vertikal, sukanya yang horizontal. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mengenai tentang fokusnya ya. Di sini semua fokusnya masih manual, cuma perbedaannya kalau untuk keystone yang horizontal di depan ini yang punya OneBo X2 itu masih menggunakan keystone yang masih manual menggunakan jari dan cuma bisa vertikal keystone aja, nggak bisa horizontal. Oke, jadi menurut gue itu aja yang bisa gue sampaikan di bagian kesimpulan. Cuma yang bagian memang gue paling nggak suka sebenarnya adalah poin keempat dalam kesimpulan, yaitu spesifikasi yang ditawarkan semuanya fake, semuanya palsu. Jadi nggak bisa gue bilang dari salah satu brand ada yang jujur ya, karena mereka markupnya antara 2 kali lipat sampai 3 kali lipat, terlalu overclaim ya. Itu yang membuat gue nggak suka sebenarnya. Cuma ya memang udah gue validasi, kalian bisa cek sendiri. Dan untuk mengenai tentang harga dari proyektornya ini akan gue bikin dalam bentuk tabel seperti ini.
Oke, kalian udah lihat harga yang ditawarkan untuk sampel EIC yang gua jual ini. Buat harga real dari new produknya sendiri kalian bisa lihat dari marketplace ataupun juga dari website dari brand terkait ya. Kalian bisa cek harga new atau harga barunya. Itu aja yang bisa gua sampaikan. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol dislike bagi yang nggak suka, dan juga jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang ingin mengetahui semua update-update terbaru mengenai proyektor dan perkembangan proyektor di dunia maupun di Indonesia. Gua Erik Indra mengucapkan terima kasih and see you in the next video.